Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semuanya, kembali lagi di video bicara sendiri yang ke-5, monolog berbahasa Indonesia dengan logat Minang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas atau bercerita tentang olahraga yang paling populer di dunia, yaitu sepak bola. Ngomong-ngomong tentang sepak bola, kali ini saya tidak akan membahas tentang isu-isu sepak bola terkini ataupun analisa pertandingan yang telah berlalu, tapi saya akan bercerita tentang pengalaman saya mengenal dan menonton pertandingan sepak bola. Sebelum bercerita, saya mengkelompokkan orang-orang menjadi 3. Yang pertama, orang-orang yang suka bermain sepak bola. Dia jago bermain sepak bola, skillnya bagus, lihai dalam mengolah bola. Yang kedua, orang-orang yang suka menganalisa pertandingan sepak bola dari segi strategi, analisa para pemain yang biasa kita sebut dengan pundit. Dan yang ketiga, itu orang-orang yang hobi menonton sepak bola, yang menjadikan permainan sepak bola hanya untuk hiburan saja, bukan untuk judi. Oke. Di antara ketiga kelompok orang tersebut, saya itu termasuk kelompok yang ketiga, yaitu menggemari sepak bola atau hanya untuk hiburan saja. Saya itu suka menonton pertandingan sepak bola, baik itu di luar maupun di dalam negeri. Mungkin ini dipengaruhi oleh faktor keturunan karena ayah saya itu juga hobi nonton bola atau hobi nonton pertandingan sepak bola. Pada awalnya saya itu tahu kalau di dunia ini ada sepak bola, ada sebuah turnamen yang namanya Piala Dunia, itu pada tahun 2002. Waktu itu orang tua saya punya usaha warung kopi yang menyediakan fasilitas nonton bareng Piala Dunia tahun 2002. Di warung saya itu terpampang atau terpajang beberapa poster timnas di seluruh dunia yang menjadi peserta Piala Dunia di tahun 2002. Di sekian banyak poster tersebut, saya itu lebih condong atau lebih tertarik pada timnas Argentina. Masih ingat saya, atau di memori saya itu masih ingat, kalau pemain Argentina itu tahun 2002 rata-rata pemainnya gondrong-gondrong. Yang botak itu cuma Juan Sebastian Veron. Selebihnya itu kebanyakan gondrong. Hernan Crespo, Riquelme nggak terlalu gondrong. Di tahun 2002 itu umur saya baru sekitar 5 tahun atau 6 tahun lah, baru masuk kelas 1 SD. Itu saya baru tahu kalau ada turnamen namanya Piala Dunia. Tapi di tahun 2002 tersebut, walaupun di warung saya itu menyediakan fasilitas untuk nonton atau punya warung untuk nonton bareng, tapi saya tidak satupun nonton pertandingan sepak bola di Piala Dunia 2002. Saya itu pertama kali nonton pertandingan bola itu di tahun 2004 pada saat final Euro 2004 antara Yunani dan Portugal. Waktu itu Yunani keluar sebagai juara, mengalahkan Portugal di partai final. Itu pertama kali saya nonton. Itu pun tidak 90 menit. Saya hanya nonton dari babak kedua. Setelah berjalannya waktu, saya kembali lagi menonton pertandingan sepak bola itu di final Piala Dunia 2006. Itu saya nonton dari awal sampai akhir antara Prancis melawan Italia. Waktu itu ada kejadian yang sangat bersejarah saat Zidane menanduk Materazzi. Saya nonton pertandingan final tersebut dari awal sampai akhir, sampai adu penalti berakhir. Italia keluar sebagai
juara. Setelah itu, setelah berjalannya waktu lagi, saya itu menonton pertandingan sepak bola lagi di banyak pertandingan sih yang saya tonton, tapi yang negara itu di Euro 2008 itu saya udah kelas 6 SD kalau tidak salah, kelas 6 SD. Lumayan banyak pertandingan di Euro 2008 yang saya tonton. Waktu itu saya menjagokan timnas Jerman, tapi sayangnya Jerman hanya jadi runner up, kalah melawan Spanyol di partai final. Setelah itu di level klub itu banyak juga yang saya tonton pertandingannya, tapi sekarang saya bahas timnas dulu. Bahas pertandingan yang saya tonton di Piala Dunia ataupun di Euro. Lanjut di di Piala Dunia 2010. Itu saya mengikuti turnamen itu dari awal sampai akhir. 2010 saya itu sudah kelas 1 atau kelas 2 SMP. Itu saya mengikuti Piala Dunia dari awal penyisian sampai partai final. Yang unik di Piala Dunia 2010 itu saking candunya saya menonton sepak bola atau nonton bola itu, saking sukanya, saking candunya. Saya itu kan orangnya penakut. Saya itu penakut hantu, takut jin, takut setan. Demi menonton bola, saking candunya, saking sukanya terhadap nonton bola, saya itu rela keluar jam 1 malam melawan rasa takut saya terhadap hantu, jin, dan segala macam makhluk halus demi menonton pertandingan sepak bola. Masih ingat waktu itu yang main itu Spanyol melawan Jerman. Jerman kalah berkat gol Charles Puyol. Itu momen paling menarik yang terjadi di Piala Dunia 2010. Saya itu rela jalan sendiri jam 12:30 malam demi menonton Spanyol dan Jerman. Lanjut nonton Euro 2012 itu saya udah remaja, udah SMA, dan sampai Euro kemarin itu saya udah mengikuti perkembangan sepak bola lah. Tapi yang awal-awalnya tahun 2002 sampai SMP itu masih menjejaki atau suka-suka seperti itulah. Tapi setelah SMA saya mulai tahu, mengikuti perkembangan sepak bola Eropa ataupun dunia. Itu untuk pengenalan atau cerita saya tentang timnas atau turnamen-turnamen besar di dunia seperti Piala Dunia dan Euro. Selanjutnya di level klub. Karena tahun 2002 itu saya masih kelas 6 SD. Tahun 2002 itu saya masih kelas 1 SD. Saya belum tahu klub sepak bola. Sampai di Euro 2004 pun saya belum juga tahu tentang tim sepak bola. Saya mulai tahu tim sepak bola itu tahun 2005. Itu melalui PlayStation. Yang klub yang pertama kali saya tahu itu adalah Chelsea. Saya itu suka pakai Chelsea. Waktu main PS, teman saya itu pakai MU. Itu klub yang pertama kali saya tahu. Bahkan waktu saya umur atau kelas 1 SD juga, tahun 2003, ayah saya itu membelikan saya jersey MU. Tulisannya David Beckham. Waktu itu sponsor MU masih Vodafone. Nah, itu pasca Piala Dunia 2002. Saya nggak tahu kalau yang jersey yang saya pakai itu MU. Karena ayah saya itu fans MU. Nah, seiring berjalannya waktu, berkat PS saya tahu klub Chelsea dan MU. Nah, setelah itu tahun 2006 nonton Piala Dunia, tahun 2007 itu nggak tahu, belum terlalu banyak nonton bola atau tidak ada
klub sepak bola yang saya tonton tahun 2008, tepatnya di musim 2007-2008 lah, tapi saya rasa ini tahun 2008. Tahun 2008 itu ada semifinal Liga Champions antara MU dan Barcelona. Itu pertama kali saya tahu klub Barcelona. Barcelona kalah 1-0 berkat gol Paul Scholes di semifinal Liga Champions. Saya nonton babak kedua atau pokoknya saya nonton, tapi lupa nontonnya itu babak pertama atau babak kedua. Itu pertama kali saya nonton Barcelona. Setelah itu saya nonton Barcelona lagi, atau nonton pertandingan klub itu Barcelona lagi di semifinal Liga Champions lagi, Barcelona lawan Chelsea. Waktu itu kontroversi banget. Saya nonton full dari awal sampai akhir, nonton Barcelona full. Waktu itu Drogba teriak-teriak, Michael Ballack itu protes keras sama wasit. Seperti itu. Waktu itu Barcelona lolos ke final berkat gol Andres Iniesta, menang gol kalau nggak salah. Main waktu itu berakhir 1-1. Setelah itu final melawan MU dihajar 3-1 sama Barcelona di final. Saya nonton full. Dari sana saya suka Barcelona. Dari sana saya mengikuti Barcelona sampai sekarang. Dari tahun 2009 itu saya kelas 2 SMP. Sudah tahu, dan dari sana saya mengikuti perkembangan sepak bola di dunia dan klub-klub di Liga Inggris, klub-klub di Liga Spanyol, Liga Italia dan segala macamnya. Dan yang uniknya, ayah saya itu fansnya, dia ngefans sama MU dan Real Madrid. Saya sempat dibelikan jersey Real Madrid waktu saya kelas 5 SD tahun 2007. Masih ingat waktu itu dibelikannya jersey atas nama Robinho waktu di Madrid. Yang uniknya kan ayah saya itu suka nonton bola juga. Tapi klub atau tim yang dibela ayah saya selalu rival dari tim yang saya dukung. Contoh, saya itu suka Argentina, ayah saya itu suka Brazil. Ayah saya itu suka Real Madrid, saya itu fansnya Barcelona. Seperti itu. Ayah saya itu suka MU, saya nggak suka MU, tapi nggak ada klub yang saya dukung di Liga Inggris. Palingan itu Chelsea, karena Chelsea klub yang pertama kali saya tahu. Seperti itulah uniknya saya mengenali sepak bola, dan ayah saya yang suka juga dengan menonton pertandingan sepak bola. Baiklah rekan-rekan semua, karena udah lama, sekian dulu cerita-cerita singkat saya tentang pengalaman menonton pertandingan sepak bola. Mungkin di lain kesempatan, di video berikutnya saya akan bercerita lagi tentang sepak bola, mungkin lebih ke sepak bola Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video bicara sendiri selanjutnya. Monolog berbahasa Indonesia dengan logat Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.